dalam kehidupan terkadang tidak seperti yang kita inginkan. Tidak seperti apa yang kita harapkan. Ada yang bertanya, kenapa aku lahir dari keluarga biasa, sedangkan dia tidak? Kenapa nama aku jelek, sedangkan dia punya nama yang indah? Kenapa aku terlahir dengan kulit yang hitam, sedangkan dia putih? Kenapa tinggi badan aku pendek, sedangkan dia tinggi seakan sempurna? Kenapa aku terlahir di desa, sedangkan dia terlahir di kota besar yang lengkap dengan fasilitas? Kenapa orang tuaku bercerai, sedangkan dia mempunyai keluarga yang utuh? Kenapa rambutku keriting, sedangkan dia mempunyai rambut yang lurus? Kenapa makanan yang aku makan tiap hari biasa aja, sedangkan dia tiap hari makan enak? Kenapa aku kemana-mana jalan kaki, sedangkan dia tinggal duduk manis di dalam mobil? Kenapa dan kenapa? Itu selalu menjadi pertanyaan bagi setiap insan yang hidup. Terkadang kita senang sekali membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Itulah manusia yang kadang rasa bersyukur itu seolah-olah menjauh. Ketika lihat orang di sekeliling kita lebih nyaman dibanding kita merasa hanya kita yang menderita. Kita merasa hanya kita yang punya masalah. Kita merasa seolah-olah hanya kita saja yang kekurangan. Kita merasa hanya kita saja yang tidak bahagia. Apapun yang kita lakukan seolah salah dan selalu salah. Apapun yang kita lakukan gagal dan selalu gagal. Sampai-sampai kaki ini tidak kuat lagi untuk melangkah. Sampai-sampai air mata ini sudah kering, tidak bisa lagi mengalir. Dan otak pun seolah-olah sudah tidak bisa berpikir. Kita terlalu asyik melihat ke atas. Kita terlalu angkuh untuk melihat ke bawah. Padahal masih banyak orang yang lebih berkekurangan dari kita. Tapi mereka selalu bahagia walaupun makan seadanya. Mereka selalu berusaha dan tidak pernah putus asa untuk menghidupi orang yang mereka sayang. Mereka bertahan melawan terik matahari tanpa lelah. Mereka selalu memeras keringat tanpa rasa mengeluh. Sesekali kita harus melihat mereka, gak cuma melihat orang yang lebih dari kita, yang membuat hati kita malah tambah menderita. Karena kehidupan bukan hanya masalah makan saja. Karena kehidupan bukan hanya masalah harta saja. Karena kehidupan bukan hanya cerita cinta belaka. Karena kehidupan bukan hanya masalah duniawi saja.
sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus tahu apa itu bersyukur. Kita harus tahu apa itu arti cukup. Kita harus tahu apa itu arti ikhlas. Karena Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan porsinya masing-masing. Kita harus sadar dan bersyukur. Ketika kita punya masalah, di situ Tuhan senang mengajarkan kepada kita kehidupan yang sesungguhnya. Mungkin itu rasanya akan sakit. Dan mungkin itu rasanya sangat tidak enak. Rasanya membuat kita seolah paling menderita. Seperti seekor burung Raja Wali. Anaknya dibiarkan terjatuh. Anaknya dibiarkan kesakitan. Anaknya dibiarkan menderita. Bahkan anaknya dibiarkan berada di pinggir jurang. Karena sang ayah ingin sekali melihat anaknya bisa terbang tinggi melayang. Tapi satu yang kita harus ingat, mata sang ayah selalu tertuju pada sang anak. Ketika dia terjatuh dari atas jurang, dia sudah siap sedia untuk menangkapnya. Dia tak pernah tertidur ketika anaknya sedang berusaha. Walaupun terkadang usaha itu tidak selalu mulus dan berhasil. Tapi sang ayah selalu setia menemani, walau tak terlihat oleh sang anak. Itulah kehidupan kita. Kita merasa kita sendirian. Kita merasa Tuhan tidak sayang sama kita. Karena Tuhan membiarkan kita terluka. Karena Tuhan membiarkan kita kesakitan. Karena Tuhan membiarkan kita hidup berkekurangan. Ketika semua itu kita alami, seperti sang ayah Raja Wali selalu memperhatikan anaknya. Begitu juga sang pencipta. Dia ingin melihat kita kuat. Dia ingin melihat kita tegar. Dia ingin melihat kita mampu jalani semua. Hingga kita bisa terbang tinggi melayang. Sebuah kehidupan tidak terlepas dari masalah. Tapi sebuah kehidupan juga tidak terlepas dari kebahagiaan. Karena kehidupan punya dua sisi. Ada kanan, ada kiri. Ada senang, ada sedih. Ada hidup, ada mati. Ada masalah, ada solusi. Ada aku, ada kamu. Ada cinta, ada benci. Ada pertemuan, ada perpisahan. Ada terang, ada gelap. Ada siang, ada malam. Dan masih banyak sisi-sisi kehidupan yang lain. Apapun yang kita alami saat ini, kehidupan tetap harus berjalan. Matahari tetap bersinar menyinari bumi. Ketika waktunya tiba, dia akan tenggelam dan akan berganti dengan malam. Ketika kegelapan datang, sang rembulan pun akan datang memberi terang. Ditemani indahnya bintang-bintang yang berkedipan. Terkadang
mendung itu pun datang. Dan akhirnya hujan dengan derasnya. Tetapi ketika hujan itu reda, sang pelangi akan datang dengan indahnya. Itulah kehidupan. Alam pun terkadang menggambarkan kehidupan kita. Lukisan alam pun menggambarkan indahnya hidup kita. Kata-kata indah tak cukup untuk mengungkapkannya. Karena begitu indahnya alam ciptaannya. Bunga-bunga bermekaran seolah ada yang mengaturnya. Gunung-gunung tinggi menjulang seolah ada yang menatanya. Lautan luas dengan nyanyian ombak seolah ada yang menyuruhnya. Pulau-pulau terhampar luas seolah ada yang menaruhnya. Pohon-pohon yang berwarna-warni seolah ada yang mengecatnya. Angin berhembus dengan manjanya seolah ada yang meniupnya. Kalau alam pun sang pencipta peduli, apalagi kita. Kalau alam pun ditata dengan begitu rapihnya, apalagi kita. Kita adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kehidupan kita sangat berharga di matanya. Dan yang paling penting, kehidupan kita sangat dipedulikannya. Perjalanan hidup. Dulu kita punya yang namanya masa kecil. Masa dimana kita tidak perlu pusing dengan kehidupan. Yang kita tahu hanya menangis saja. Ketika baju kita basah, kita menangis. Ketika baju kita kotor, kita pun menangis. Ketika kita haus, kita akan menangis. Begitu pula ketika perut kita lapar, kita juga pasti menangis. Itulah masa kecil, di mana kita belum bisa berbicara. Tapi dengan menangis, orang tua kita pun akan tahu apa yang kita mau. Waktu berjalan, kita pun rindu untuk berjalan dan berlari. Kita akan cari tumpuan supaya kita bisa berdiri tegak. Dan akhirnya kita bisa berjalan. Walaupun terkadang kita akan terjatuh, kita akan tersandung. Tak bosan-bosannya kita tetap belajar berjalan. Sampai akhirnya kita pun bisa berlari. Tak hanya sampai di situ. Kita harus belajar makan makanan yang keras. Yang membuat gigi terasa sakit. Karena bukan cuma minum susu saja. Kita butuh energi untuk setiap perjuangan kita. Waktu berjalan,
kita tumbuh lebih besar lagi. Dalam perjalanan hidup kita, banyak hal yang harus kita pelajari tentang Sang Pencipta, tentang alam semesta, tentang ilmu pengetahuan. Akhirnya orang tua kita memasukkan kita ke bangku sekolah supaya kita belajar banyak hal, supaya kita tahu banyak hal. Memang itu memusingkan, apalagi kalau ada PR matematika. Padahal perjalanan hidup kita nanti akan lebih memusingkan dibandingkan PR matematika. Kehidupan mengajarkan banyak hal. Perjalanan kehidupan justru memberi kekuatan. Setelah kita beranjak dewasa, lebih banyak hal lagi yang harus kita hadapi. Bukan cuma masalah hati, bukan cuma masalah makan, bukan cuma masalah persahabatan. Masalah demi masalah akan datang silih berganti. Air mata akan sering mengalir, bukan karena kita cengeng, tapi karena kita ngerasa semua itu berat, lebih berat dari PR matematika. Itulah kehidupan. Semakin kita tinggi menjulang, angin pun semakin bertiup dengan kencangnya. Seolah angin ingin merobohkan kita. Seakan angin tidak peduli sama kita. Seolah angin berperan sebagai antagonis yang ingin menjatuhkan kita. Padahal sang angin hanya ingin tahu seberapa kuat kita. Dia ingin tahu seberapa kokoh kita. Apakah kita bisa bertahan atau justru kita akan roboh dan kita akan kalah. Biarlah kita mau tunjukkan kepada angin seberapa dia kencang menggoyahkan kita, seberapa sering dia memberi angin yang begitu kencangnya. Kita akan tetap bertahan. Kita akan tetap berdiri dengan tegaknya hingga sang angin tahu kalau kita punya akar yang kuat, yang tidak dengan mudahnya menjatuhkan kita. Bahkan ketika angin sepoi-sepoi datang, itu pun tidak akan membuat kita terlena, sehingga kita akan terjatuh. Tapi kita akan selalu berjaga-jaga supaya kita tetap kuat, baik itu angin kencang, baik itu angin yang mendayun-dayu di dalam kehidupan kita. Kita harus tetap berdiri dengan kokoh hingga kita bisa memenangkan semuanya di dalam perjalanan hidup kita.
Drama kehidupan. Ketika kehidupan berjalan sebagaimana mestinya, tentunya kita akan bahagia. Ketika kehidupan berjalan sesuai apa yang kita harapkan, tentunya kita akan gembira tiada terkira. Tapi drama kehidupan terkadang mengajarkan banyak hal. Yang terjadi bukanlah yang kita inginkan. Yang terjadi bukanlah yang kita harapkan. Malah terkadang sebaliknya. Drama kehidupan datangnya tidak pernah terduga. Kehidupan memang tidak pernah rata. Terkadang bergelombang-gelombang bagaikan ombak di tengah lautan. Gelombang itu bisa menghancurkan kehidupan. Tapi gelombang itu juga bisa memperindah alam. Bagaimana cara pandang kita saja. Apakah itu menakutkan? Ataukah justru menyenangkan? Gelombang kehidupan akan datang silih berganti. Terkadang besar, terkadang kecil. Yang pasti dia pasti akan datang. Biarlah gelombang itu berjalan apa adanya, berjalan sebagaimana mestinya. Dan kita sebagai manusia hanya bisa meminta pada Sang Pencipta, bukan untuk menghilangkan gelombang dalam kehidupan kita, tetapi kita minta kekuatan pada Sang Empunya kehidupan, supaya kita mampu jalani semua, baik gelombang kecil ataupun gelombang yang besar, baik batu yang besar ataupun kerikil yang kecil. Manusia hanya menjalaninya saja, karena selama nafas ini berhembus, pasti masih ada harapan. Kalau nafas ini terhenti pula kehidupan kita di dunia ini. Karena hidup ini hanyalah sebatas hembusan nafas. Ketika nafas ini terhenti, semuanya pun ikut terhenti. Jadi, apa yang mau disombongkan? Kekayaan, kekuasaan, ketampanan, kecantikan, kepintaran. Semua itu seolah tak berguna. Ketika nafas sudah terhenti berhembus, semuanya akan ikut terhenti. Karena semua ada waktunya, semua ada batasnya. Kita hanyalah manusia yang tanpa daya. Ketika Tuhan sudah berkehendak, kita tidak bisa mengelak. Tuhan tidak memandang harta kita. Tuhan tidak memandang rupa kita. Tuhan tidak memandang warna kulit kita
Tuhan tidak memandang jabatan kita, tapi yang Dia pandang hati kita, ketulusan kita. Adakah itu di hidup kita? Adakah itu di diri kita? Mari kita renungkan. Sudahkah hidup kita mendekat padanya? Sudahkah hidup kita melakukan kehendak-Nya? Sudahkah hidup kita melakukan perintah-Nya? Banyak hal yang terjadi saat ini. Banyak hal yang tidak kita duga terjadi. Sampai-sampai kita disuruh jaga jarak dengan sesama. Tapi jangan pernah kita jaga jarak dengan empunya kehidupan. Biarlah keadaan saat ini membuat kita lebih dekat lagi dengan Sang Pencipta. Biarlah kertas kehidupan dalam diri kita, catatannya adalah kebaikan-kebaikan kita, bukanlah coretan-coretan dusta, bukanlah goresan-goresan luka, tapi catatan kehidupan yang penuh kebahagiaan. Salam bahagia buat setiap insan yang ada di dunia.